Dari Prodi Ilmu Hukum, saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Status Perkawinan yang Menggunakan Surat atau Akte Cerai Palsu. Berikut pemaparan. Latar belakang, suatu perkawinan yang sah akan menjadi sarana untuk mencapai cita-cita membina rumah tangga yang bahagia. Suami dan istri serta anak-anak dapat hidup rukun dan tentram menuju terwujudnya masyarakat sejahtera, material dan spiritual. Di samping itu, perkawinan bukanlah semata-mata kepentingan dari orang yang melangsungkannya, namun juga kepentingan keluarga dan masyarakat. Rumusan masalah. Apa akibat hukum jika dilakukan dengan menggunakan akte cerai palsu? Apa sanksi hukum yang dikenakan kepada seseorang yang melangsungkan perkawinan dengan menggunakan akte cerai palsu? Tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu saya mengutip dari jurnal Mazzellina Bellaris Gita dengan judul Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Alat Bukti pada Putusan Nomor 3724/PDT-2016/PA Kabupaten Malang Perspektif VK. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan perkara permohonan pembatalan perkawinan diajukan pemohon ditujukan kepada suami, istri, dan kepala kantor urusan agama. Penulis dalam penelitian ini akan fokus pada pembahasan mengenai penggunaan pasal 263 hukum pidana. Edukasi yaitu 1. Tindak pidana, 2. Surat palsu, 3. Perkawinan, 4. Perceraian. Metode penelitian, di sini penulis menggunakan jenis penelitian yaitu yuridis normatif, dan untuk pendekatan masalahnya yaitu menggunakan strategic approach. Bahan hukum sekunder yaitu dari buku, literatur, dan jurnal. Bahan hukum primer yaitu dari Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Analisa hukum. Penelitian diawali dengan mengumpulkan informasi berupa data-data dan juga pemaparan kasus yang sedang diangkat. Lalu, semua data yang telah diperoleh selanjutnya disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis dengan metode yang telah dipilih secara cermat. Hasil analisis nantinya akan dituliskan kembali dalam pembahasan untuk kemudian ditarik lagi kesimpulan dengan menggunakan metode deduksi, yakni akan diuraikan kembali secara umum. Pembahasan. Akibat hukum jika perkawinan dilakukan dengan menggunakan akte cerai palsu. Akte cerai merupakan akte autentik yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akte cerai bisa diterbitkan jika gugatan atau permohonan dikabulkan oleh majelis hakim, dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Perkara dikatakan telah berkekuatan hukum tetap jika dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan. Salah satu atau cara para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding. Dalam hal pihak tidak hadir, maka perkara baru ingkrah terhitung 14 hari sejak pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir dan yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum banding. Sanksi hukum yang dikenakan kepada seseorang yang melangsungkan perkawinan dengan menggunakan akte cerai palsu. Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat sesuai ketentuannya dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Di dalam pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun jika dilakukan terhadap 1. Akte-akte otentik, 2. Surat hutang atau sertifikat hutang, 3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero, 4. Talon atau tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu. 5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. Penutup. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah akibat hukum jika perkawinan dilakukan dengan menggunakan akte cerai palsu, yaitu pembatalan perkawinan berarti adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan adalah tidak sah. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut adalah bahwa perkawinan menjadi putus dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya kembali ke status semula. 2. Sanksi hukum yang dikenakan kepada seseorang yang melangsungkan perkawinan dengan menggunakan akte cerai palsu merupakan tindak pidana dan dapat dijerat dengan ketentuan pasal 264 ayat 1 KUHP yang dijelaskan bahwa pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun jika dilakukan terhadap akte-akte otentik. Saran, dari kesimpulan yang penulis sampaikan di atas, maka penulis hendak menyampaikan saran yaitu pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa apabila menggunakan akte cerai palsu, berakibat perceraian dapat dibatalkan. Selain itu, dapat dibatalkan akan terjerat hukum pidana. Selesai, terima kasih.